pukulan berat. Orang mengatakan musibah itu bisa membuat orang stres. Orang berkata mungkin akan ada anak-anak yang meninggalkan agama Islam karena sakit hati, murka pada Tuhan, tidak akan ada yang menyembah Allah. Salah. Buktinya 13 tahun berlalu, anak cucu kaum muslimin yang dulu ayah mereka, datuk mereka, pakcik mereka, sahabat mereka meninggal dunia, semuanya tetap berkata la ilaha illallah. Begitu kalimat itu tertancap di bumi ini, dari sejak Raja Agung Mulia Malikul Saleh sampai hari ini, sampai anak cucu kita, maka semuanya akan tetap sekali la ilaha illallah, sampai mati, sampai bumi tegak, sampai matahari runtuh, sampai hancur berkeping, semua akan tetap meneriakkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka jangan pernah Allahu Akbar, tidak akan pernah runtuh semangat itu dalam hati sanubari kita. Adapun orang-orang yang imannya pernah naik dan pernah turun, maka dalam kitab Sahih Muslim ada satu bab khusus, bab al-iman yazid, iman bertambah, wa yanqus, dan iman berkurang. Alhamdulillah, ketika bersama dengan orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah di tempat yang paling baik, Baitur Rahman, bersama imam yang baik, hafal Al-Quran, mengkaji masalah-masalah yang baik, mengenang nikmat Allah, maka saat itu yazid, iman sedang berkumpul, iman sedang penuh sepenuh-penuhnya. Tapi ketika berada di tempat yang kurang baik, bersama orang yang tidak baik, membahas masalah-masalah yang tidak baik, maka saat itu iman turun. Andailah ada alat pengecek iman, nampak di situ no signal, tak ada sama sekali. Oleh sebab itu, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Alhamdulillah, malam tadi menjelang tidur pukul 1.30 datang bermacam-macam jamaah. Ini jamaah apa ini? Jamaah geng Al-Azhar. Ini jamaah apa lagi? Jamaah kelompok alumni Maroko. Tadi pagi pula datang menjemput menjelang pukul 3.30. Ini jamaah apa ini? Jamaah alumni Darul Arafah. Macam-macam jamaah berdatangan. Dan selama saya menyampaikan tausiah di berbagai macam tempat, macam-macam jumpa. Ini jamaah apa ini? Ini jamaah sahabat hijrah Pak Ustaz, yang dulunya mabuk, yang dulunya pecandu narkoba, yang dulunya pezina, sekarang sudah hijrah. Mereka terkumpul dalam komunitas sahabat hijrah. Dulu ketika diundang ke Maulamu, saya dijemput dari mulai Kota Cani, dijemput juga, menjemput sampai ke airport Kuala Namu. Yang menjemput ini apa nih? Kok pakai mobil-mobil besar semua? Ini adalah sahabat hijrah, penggemar mobil Ford, Pak Ustaz. Masya Allah. Ini sahabat apa nih? Kemarin ada pula komunitas di Pekanbaru menjemput ke Masjid Raya, dibawa ke tempat pengajian. Ini apa nih? Geng King Motor, Pak Ustaz. Lalu ketika gambar video saya upload, komentar mereka, padahal ini motor jenis begal dan pembalap. Apakah Ustaz pembalap? Ya, pemuda berbadan gelap. Jadi yang punya kesamaan kecintaan biasanya ingin selalu bersama, penggemar motor, penggemar mobil, penggemar apapun, maka buatlah komunitas. Ketika kemarin ceramah di Medan, tanya jawab dengan konferensi pers para pemberita-pemberita Islami kita, maka ini Ustaz ada salah satu pertanyaan dari komunitas. Ini komunitas apa nih? Komunitas jomblo sejati. Macam-macam komunitas. Oleh sebab itu, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Yang selama ini komunitasnya hanya nongkrong-nongkrong di tepi jalan. Kenapa anak-anak muda bisa nongkrong di tepi jalan sampai jam 3 malam? Ini apa namanya? Komunitas geng motor. Maka diajak ke masjid. Buktinya bisa berada di dalam masjid ramai pukul 3, pukul 4 malam. Ustaz Somad ceramah aja, kami sudah ngumpul, Ustaz tak datang. Ustaz buat terlambat. Saya pun tadi datang sudah, melaksanakan salat juga di sebelah, dan hari ini berkumpul bersama.
sama-sama. Apakah kita ini yang lebih mulia Ustaz? Apakah yang lebih mulia Buya? Apakah yang lebih mulia itu adalah para tengku? Maka dalam Al-Quran dikatakan, Inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buah dari ibadah, buah dari tahajud, buah dari salat, buah dari puasa sunat adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pedagang-pedagang, kalau dia sudah takut kepada Allah, maka dia tidak akan curang pada timbangan, tidak akan dia campur buah busuk dengan buah yang bagus, tidak akan dia campur ikan yang sudah mata merah dengan insang membusuk dengan ikan yang bagus. Dia ambil darah sapi, kebetulan penjual sapi dekat kios dia, dicolek-colek atau diusap-usap, disapu-sapukannya ke insang ikan yang sudah membiru, sehingga penjual pembeli datang melihat, baru ikannya masih merah. Ini sudah ada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memasukkan tangannya ke dalam barang dagangan. Ya sahibat ta'am, hai penjual makanan, mahadha, apa ini? Kenapa yang di dalam ini basah, yang di luar nampak kering, bagus? Padahal kurma gandum kalau sudah basah, maka dia akan membusuk, maka dia akan berjamur. Kenapa yang dalam ini basah? Apa kata dia? Asabahul matar, asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Maka kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, siapa yang curang, falaysa minna, maka dia bukan golongan kami. Wa may yaghlul, siapa yang curang, wa may yaghlul, siapa yang menipu, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya, dia akan membawa segala tipu-tipunya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kata Nabi di akhirat, ada yang mati menghadap Allah membawa kambing mengembik. Bek, kata kambing, dia pikul. Kenapa? Karena dulu curang dalam hal zakat kambing. Ada yang membawa sapi sedang mengemuk. Oh, kenapa? Karena dulu dia curang dalam hal zakat sapi, zakat kerbau, zakat unta. Maka di semua kekurangan, semua kecurangan akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memikul sapi masih bangga, curangnya sapi. Tapi nanti ada orang-orang yang menghadap Allah memikul bakwan. Yang dulu waktu SMP makan 3 bayar 1. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, kau akan membawa kecuranganmu. Ada pula nanti di akhirat itu yang memikul kijang Innova plat merah. Karena dulu curang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad ngomong gitu kan karena enggak dapat aja. Terserah mau ngomong apa. Yang penting Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Segala kecurangan akan kita bawa. Sebesar apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala.